fenomena banjir dan tanah longsor. Serta banyaknya lahan kritis menjadi alasan betapa pentingnya upaya rehabilitasi hutan dan lahan sebagai bagian pengelolaan daerah aliran sungai di Indonesia. Sebagai salah satu provinsi yang menjadi target program, kerusakan kawasan hutan di Lampung mencapai lebih dari 375.000 hektar atau sebesar 37,42%. Deforestasi hingga konflik sosial menjadi permasalahan utama yang tak kunjung reda selama hampir 2 dekade di area Gunung Balak. Tak hanya itu, tuntutan untuk mengubah kawasan menjadi lahan milik pun menjadikan warga sanksi terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah sempat dijalankan. Untuk itu, perlu adanya terobosan program dan pendekatan yang lebih intensif oleh pemerintah kepada warga setempat. Terlebih, hutan lindung yang berlokasi di Lampung Timur ini juga menjadi tumpuan ekonomi bagi para petani lokal. Dengan program RHL yang lama, sistem kayu-kayuan, maka masyarakat ini nyatakan dengan tanam kayu lambat laun maka tidak bisa lagi menanam tanaman pertanian yang di bawahnya, maka tidak bisa lagi melaksanakan tumpang sari di bawah tegaan kayu-kayuan tersebut. Dari awal kita memang ditentang habis-habisan dengan program RHL ini, tetapi kita tidak putus asa, kita tetap semangat untuk melaksanakan program tersebut dengan cara new model RHL. Hingga pada tahun 2020, dari hasil komunikasi yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wai Seputih, Wai Sekampung kepada tokoh-tokoh di Desa Girimulyo, diketahui adanya jenis tanaman alpukat lokal yang memiliki kualitas dan karakteristik yang unggul. Dan dibentuklah lembaga kelompok tani hutan Agro Mulyo Lestari untuk menjalankan program agroforestry tanaman unggulan lokal dengan budidaya bibit alpukat siger. Tak hanya penanaman, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wai Seputih, Wai Sekampung juga lakukan pemberdayaan kelompok melalui pembinaan pembibitan lokal. Meski dimulai dengan hanya 9 orang petani yang bergabung di wilayah tanam seluas 15 hektar, pendampingan terus dilakukan. Di tahun 2021, rehabilitasi hutan dan lahan dengan skema agroforestry tanaman unggulan lokal bertambah menjadi 5 desa dengan area tanam 212 hektar dan melibatkan sebanyak 21 kelompok tani hutan. Optimisme semakin besar di kalangan masyarakat hutan lindung Gunung Balak. Program ini adalah program dari BPDAS. BPDAS ini bisa percaya dengan petani, percaya dengan kelompok. Percayanya apa? Dia berikan langsung uang itu ke kelompok. Dan tidak ada potongan sedikit pun terhadap dinas-dinas terkait. Atau salah satunya adalah BPDAS. Tidak ada potongan. Keinginan untuk menanam alpukat ini sangat tinggi. Karena satu, bibitnya unggul, kemudian merencanakan sendiri, difasilitasi oleh BPDAS. BPDAS ini memberikan dana sehingga masyarakat membeli di kelompok. Lalu ditanam sendiri. Dan alhamdulillah pada hari ini bisa dibuktikan 1,5 tahun sudah bisa berbuah. Karena ini harapan masyarakat yang kedepannya adalah punya harapan ekonominya meningkat.
Total penanaman yang difasilitasi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Waiseputih Waisekampung hingga saat ini adalah seluas 942 hektar. Semakin bertambah luas tanam, bertambah pula rantai perekonomian di kawasan tersebut. Pasca panen dari tanaman program RHL yang ada di desa kami itu sangat luar biasa. Jadi kami memberikan pemahaman kepada mereka untuk menjaga kestabilan harga, kemudian menjaga penjualan, itu kita ajak mereka untuk bergabung dengan koperasi. Kemudian koperasi juga melakukan langkah-langkah promosi, kemudian kerjasama dengan pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak terkait. Setidaknya terdapat 154 kepala keluarga pembuat bibit alpukat yang dikelola oleh koperasi dan mampu menghasilkan lebih dari 400.000 batang bibit. Dari usaha bibit alpukat saja, 10 miliar rupiah telah bergulir di Desa Girimulyo. Bisnis alpukat tidak mesti harganya selalu tinggi, pasti ada fluktuasi. Nah, yang kita siapkan adalah problematika terhadap fluktuasi jika harga naik turun. Jadi nanti ke depan pengembangannya selain menjual buah, juga jasa lingkungan berupa pendidikan, wisata, dan pengembangan buah. Tentu tidak hanya jual buah, mungkin akan berkembang menjadi tepung alpukat, bolu alpukat, dan lain-lain. Itu ngikutin perkembangan zaman. Sebagai bentang alam yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial, daerah aliran sungai harus dikelola secara kolaboratif bersama-sama antara pemerintah, warga, serta petani lokal yang memiliki peran penting. Memberdayakan lahan tak harus dengan memiliki, karena kalau bisa menikmati, kenapa harus memiliki? Kembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya. Dengan cara demikianlah, alam akan memberikan manfaatnya bagi manusia. Walaupun tidak memiliki, tapi masyarakat menikmati.